kembali lagi pada program Sapa Dokter RSA. Kali ini bersama saya Dr. Andri Subiantoro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar kesehatan telinga. Sahabat-sahabat RSA tentu mungkin pernah mengalami, atau mungkin anaknya, atau mungkin saudaranya, keluarganya, orang tuanya tentang masalah ini. Apa itu masalahnya? Nah, kita akan membahas tentang cairan pada telinga, atau umumnya orang mengatakan itu conge atau curek. Mohon maaf ya, kita agak kasar bahasanya. Nah, kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, dokter spesialis DHT KL yang ada di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, Dr. Muhammad Ridwan, SPDHT KL. Gimana dok kabarnya? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, jadi kita akan membahas seluk-beluk tentang cairan pada telinga bersama Dr. Ridwan. Nah dok, tema kita kali ini cairan pada telinga Ya. atau conge kalau orang bilang. Ya. Nah, mungkin bisa diawali dokter. Apa sebenarnya conge itu apa? Terima kasih sudah lihat pertanyaannya. Jadi yang disebut dengan conge atau keluarnya cairan dari telinga sebetulnya merupakan suatu tanda terjadinya infeksi ataupun radang pada telinga bagian tengah. Nah, radang yang terjadi pada telinga bagian tengah ini seringkali disertai dengan munculnya atau keluarnya cairan dari telinga kita. Itu yang paling penting itu dokter. Keluarnya cairan dari telinga karena infeksi ya dok ya berarti ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu dok, penyebabnya apa dok conge itu? Ya. Jadi conge itu bisa terjadi karena infeksi. Pada infeksi itu bisa terjadi disebabkan oleh kuman atau bakteri. Nah, awal pada yang seringkali biasanya juga bisa terjadi pada anak-anak. Tidak menutup kemungkinan juga conge ini juga terjadi pada dewasa. Pada anak-anak biasanya ditandai dengan batuk pilek terlebih dahulu atau orang menyebut dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Seseorang anak atau anak-anak yang mengalami batuk pilek serta dengan demam, jika infeksi yang terjadi tidak dapat teratasi dengan baik, maka akan dapat terjadi conge atau keluar cairan dari telinga ini. Itu disebabkan karena apa? Karena anatomi pada telinga anak-anak itu bentuknya lebih horizontal atau lebih mendatar. Dan ada suatu saluran yang disebut dengan tuba eustachius itu yang menghubungkan antara telinga tengah kita dengan tenggorok yang ada pada kita. Nah, pada anak-anak anatomi itu bentuknya lebih horizontal atau mendatar, sehingga jika terjadi infeksi saluran pernapasan baik di tenggorok ataupun anak pilek bisa menyebabkan atau menimbulkan infeksi pada telinga bagian tengah hingga timbulnya cairan dari telinga tengah tersebut. Nah, baik dokter. Nah itu sahabat RSA ya yang mungkin menjawab pertanyaan kenapa conge itu lebih sering terhadap anak-anak ya dok ya. Ya betul. Jadi penjelasan ilmiahnya adalah ada saluran yang disebut tuba eustachius tadi, Ya. yang kalau pada anak-anak dia lebih datar, sehingga kalau ada infeksi pada anak atau ISPA itu lebih mudah untuk terjadi infeksi di bagian Telinga bagian tengah. gitu ya, Ya, ya ini cukup menjelaskan kenapa sering orang bertanya kenapa conge atau keluarnya cairan di telinga itu sering pada anak-anak dokter. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin ada ini dok, gejala yang menyertai selain keluarnya cairan di telinga itu, atau gejala penyerta pada keadaan conge ini. Ya. Gejala yang menyertai ini biasanya pertama bisa disertai dengan adanya nyeri pada telinga. Kemudian kedua bisa disertai juga dengan telinga yang berdengi. Ada suara berdenging itu juga bisa gejala yang menyertai. Nah, selain itu juga ada gangguan pada pendengaran. Itu kadang pasien datang memeriksakan, dia tuh mengeluh dengan kenapa kok telinga saya kemarin tidak apa-apa, sekarang kok jadi kurang mendengar. Nah, terlibat keluar cairan dari telinga. Nah, itu gejala-gejala itu bisa menyertai pada conge atau keluar cairan dari telinga ini. Baik dokter, ini satu lagi ya tambahan dari Dr. Ridwan. Jadi mungkin saya ulang nih ya, gejala penyerta dari conge yang sering itu yang pertama nyeri pada telinga, terus kemudian tentu karena ada masalah di telinga, ada gangguan pendengaran, umumnya demikian gitu ya. Terus demam nggak dok? Ada demam nggak sih dok biasanya gitu kalau anak-anak atau dewasa gitu conge itu ada demam nggak dok? Ya.
Jadi kalau terjadi demam pada congek ini bisa iya, bisa enggak. Jika awalnya biasanya infeksi yang terjadi pada ISPA, tentunya suatu infeksi atau tandanya suatu keradangan pasti tanda dengan adanya tanda demam. Nah, bisa jadi karena akibat congek ini ISPA yang terjadi, itu kemudian karena sudah terlewati masa inkubasi dari kuman tersebut, dari infeksi, itu bisa jadi datang sudah keluar cairan dari telinga, tapi tidak ada keluhan demam. Jadi demamnya bisa iya ataupun bisa tidak. Ya, baik dokter, terima kasih. Oh iya, satu lagi sahabat RSA tadi, ini saya lupa menjelaskan apa gangguan pendengaran gitu ya. Nah, otomatis karena ada masalah di telinga. Nah, baik dokter, kita sudah tahu apa itu congek, kita sudah tahu gejala penyertanya, dan mungkin ini dok, ada nggak sih dok faktor risiko orang itu terkena congek? Nah, faktor risiko itu apa maksudnya? Keadaan-keadaan yang membuat seseorang atau anak atau pasien ini lebih mudah mengalami keadaan congek itu. Ya. Ada nggak? Jadi memang congek atau keluar cairan dari telinga ini pertama faktor risiko pada anak dulu dokter Andri ya. Saya jelaskan dulu. Pada anak-anak tadi pertama, karena anatomi dari tuba estasis yang masih amat sangat datar atau horizontal, itu salah satu faktor risikonya. Nah, jadi diperhatikan pada anak-anak masih terutama yang masih minum susu melalui DOT ataupun melalui ASI. Nah, itu harus diperhatikan betul. Setelah minum susu sebaiknya anak-anak disendawakan. Disendawakan misalkan masih pada bayi, dia tiduran di peluk di dada ibunya, kemudian ditepuk-tepuk punggungnya. Kemudian kalau anak itu sudah bersendawa, baru boleh ditidurkan. Itu juga mengurangi risiko terjadinya keluaran cairan dari telinga sebagai pencetus bisa terkibat terjadinya ISPA itu tadi. Pada anak sering itu juga mungkin ada faktor alergi, itu juga bisa pada anak-anak. Pada dewasa kemungkinan yang faktor risiko adalah seseorang yang mempunyai penyakit yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh daripada seseorang tersebut, yang misalkan katakanlah seseorang menderita HIV, nah itu otomatis kan daya tahan tubuh juga turun, itu satu. Kemudian juga faktor risiko yang lain, misalkan seseorang yang sudah terbiasa untuk merokok, nah itu juga bisa menyebabkan iritasi di saluran nafas kita, jadi dapat memicu terjadinya congek atau pelajaran dari telinga itu. Baik dokter, kita mungkin banyak yang nggak tahu loh dok, yang bayi tadi itu. Itu mungkin juga penting informasinya dari bunda-bunda terutama sahabat RSA yang punya bayi ya. Informasi dari dokter Iman ini cukup penting. Jadi kalau habis minum itu ASI ya dok ya? ASI atau DOT ya sama saya dok ya? Sama saja. Nah itu disendawakan. Bagaimana caranya tadi sudah disampaikan oleh dokter Ridwan. Ini penting karena anak-anak sering terjadi congek ya atau keluar cairan dari telinga. Terus untuk dewasa ini merokok tadi dok ya. Nah kalau orang yang terpapar asap gitu mungkin ya dok? Ya. Jadi seseorang terpapar asap, kita lihat asap dulu ya. Misalkan dia misalkan kerja, misalkan nggak harus rokok gitu. Misalkan di jalanan atau apa gitu. Mungkin nggak seperti itu. Kalau bilang mungkin bisa jadi mungkin terjadi dokter Andri. Sejauh mana paparan itu mengenai seseorang itu dan sensitivitas terhadap seseorang juga lain-lain. Ada seseorang yang memang sangat sensitif dia terhadap mungkin jangan sampai asap karena aroma atau bau yang kurang menyengat dia sudah sensitif sehingga bisa terganggu. Tapi kalau asap di kendaraan mungkin ya atau mungkin asap karena hasil mungkin pengolahan dari limbah dari pabrik atau bagaimana itu tentu saja akan menyebabkan tadi sudah dari cacat iritan yang dapat memicu terjadinya pelajaran tadi. Oke. Nah dok, ada yang bilang congek ini mungkin terutama dari anak ya itu kaitannya dengan kondisi sosioekonomi yang kurang. Nah itu bener nggak? Atau mungkin secara sederhana gini, apakah orang yang kaya itu udah mungkin kena gitu dok? Saya nggak tahu ini mungkin bisa dijelaskan, tapi umumnya yang diketahui kita tahu ya kalau orang dengan congek itu ada yang mengatakan ada kaitannya erat dengan kondisi sosioekonomi itu gimana? Ya. Bisa selesai dokter Andri ya. Jadi pendapat semacam itu bahwa congek itu yang terjadi pada mohon maaf sebelumnya terhadap sosioekonomi yang menengah ke bawah kan seperti itu. Itu adalah suatu pendapat ataupun mitos yang
kurang betul ya sobat RSA sekalian. Jadi meskipun seseorang sebut dari golongan middle up, itu pun tetap bisa seseorang, apalagi anak-anak, terkena infeksi pada telinga bagian tengah ataupun congeng ini. Jadi faktor resiko seperti tadi saya sebutkan dari awal tadi, bahwa karena masih kurang tingginya ataupun masih horizontalnya dari saluran tuba eustachius itu tadi satu. Dan kemudian yang kedua, ini yang penting itu tadi ya, bagaimana kita pola asuh kita terhadap anak-anak, bagaimana cara memberikan minum, apalagi itu masih ngedot anaknya ataupun masih minum ASI, itu tadi. Saya seperti itu. Ya, jadi semoga ini juga menjawab pertanyaan dari para sahabat RSA dimanapun Anda berada. Dok, kalau ada implan dan yang saya misalkan ada anak dengan gangguan pendengaran dan dia dipasang implan atau implan koklear gitu ya. Jadi kan ada alat nih di telinga. Nah, itu bisa nggak kena congeng? Jadi kalau sebelum menjawab implan nih ya, sebenarnya kita jelaskan dulu ya. Macam-macam gangguan pendengaran itu apa saja dulu sebetulnya. Gangguan pendengaran itu karena apa sebetulnya? Apakah hanya karena infeksi ada di telinga? Ataukah memang organ pendengar yang lain sudah terganggu ataupun bahkan tidak terbentuk sama sekali, ataupun bisa dikatakan memang cacat dari lahir. Nah itu yang kalau memang disebutkan Dr. Andri tadi tentang implan, itu koklea atau orang dengan rumah siput, jika tidak terbentuk ataupun tidak normal, itu memang bisa dipasang dengan namanya implan atau buatan. Nah itu insya Allah dengan teknologi yang ada sekarang, dengan teknik operasi yang luar biasa, dengan peralatan yang cukup canggih, itu untuk terjadinya suatu infeksi yang kedepannya menyebabkan keluaran cairan dari telinga itu sangat minim sekali, Dr. Andri. Jadi saya rasa jika seseorang memerlukan pemasangan implan koklear, seorang anak ataupun dewasa, itu sangat aman. Ya, terima kasih Dr. Iwan. Ini penjelasannya cukup lengkap, ya, detail, ya, panjang ya. Nah, mungkin berikutnya dokter, setelah kita tahu gejala, faktor penyebab dan faktor resikonya, mungkin sahabat RSA kalau ingin tahu ya, atau mungkin kalau baca di literatur atau di internet, ada nama lain dari congek. Itu kalau istilah medisnya kita sebutnya otitis media gitu ya. Betul sekali. Kemudian kalau ada, mungkin sahabat-sahabat RSA di rumah ya, kalau ada yang mengalami atau anaknya yang mengalami, nah sebaiknya apa yang dilakukan? Ya, jadi otitis media ini sebenarnya kita bagi dua dulu, Dr. Andri. Ini ada yang akut maupun ada yang kronis. Jadi otitis media ini juga suatu cairan dari telinga, ya, baik secara terus menerus ataupun hilang timbul. Ini ada yang mengatakan batasnya 2 bulan, ada sebagian literatur mengatakan 3 bulan. Nah itu antara yang akut dan kronis. Ada yang mengatakan setelah 2 bulan itu ada yang mengatakan kronis, ada yang mengatakan setelah 3 bulan. Nah seperti itu, membedakan hanya waktu saja. Nah jika pada anggota keluarga kita, baik orang tua kita ataupun anak kita ataupun saudara kita, jika ada keluar cairan dari telinga, ini sebaiknya kita periksakan dulu, ya, kita pastikan betul apakah keluar cairan dari telinga itu apakah karena infeksi ataukah hanya karena iritasi saja. Nah itu memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dan namanya congek atau otitis media ini harus dipastikan betul, harus diperiksa periksa ke poli telinga hidung tenggorok bedah THT. Nah itu dipastikan, nanti perlu pemeriksaan khusus, dipastikan bagaimana kondisi telinganya satu. Kedua, pemeriksaan lagi bagaimana kondisi gendang telinganya, apakah masih utuh ataukah sudah berlubang. Nah ini menyambung tadi pertemuan awal dari Dr. Andri. Inilah gendang telinga yang sudah berlubang ini yang menyebabkan gangguan. Salah satu gejala muncul timbulnya gangguan pendengar pada seseorang yang mengalami otitis media. Cukup jelas sahabat RSA. Jadi kalau ada kasus seperti keluarnya cairan, apakah sahabat RSA sendiri yang mengalami ataukah anak, teman, saudara, orang tua, itu harus pastikan dulu ya dok ya. Betul sekali. Caranya bisa ke poli THT, bisa ke dokter Iwan, dokter siapapun, ya penting pastikan dulu apakah cairan tadi itu termasuk dari infeksi telinga atau jangan-jangan cairan yang lain ya. Nah dok, sekalian dok, saya ingin tanya nih. Ini mungkin saya sendiri juga pernah alami ya. Kadang-kadang telinga kita tuh sakit dong kalau disentuh di bagian ininya atau bagian apa ya namanya, sakit banget itu. Tapi nggak ada gangguan pendengaran,
terus nggak ada demam juga sih kadang-kadang, terus nggak ada keluar cairan. Nah ini sekalian aja karena kita bahas tentang telinga ya. Nah itu kenapa sih Dok? Kok sakit gitu kan? Pernah ya? Mungkin sahabatnya kan juga pernah mengalami. Mungkin. Ini Dokter Andri, jadi kita pastikan dulu ya bahwa sakitnya itu ada di mana. Apakah di daun telinganya, ataupun di lubang telinganya, atau justru semakin masuk di telinga bagian tengah. Nah, kalau memang sakit di bagian daun telinga, seringkali kita setelah mungkin perjalanan jalur menggunakan helm gitu ya, mungkin anak-anak touring itu apalagi ya sering pakai helm. Nah ini kan tertekan, itu memang ada. Jadi antara tulang rawan kita dan kulit yang melindungi telinga kita, nah di situ kan ada space atau ruangan. Nah, kadang karena tertekan lama, itu bisa timbul atau timbunan cairan di situ. Nah itu bisa menyebabkan nyeri meskipun tidak ada gangguan pendengaran. Kadang telinga tampak merah, agak membengkak, dipegang nyeri. Nah itu juga perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi dan penanganan lebih lanjut. Ketika akan dibiarkan seperti itu, maka akan terjadi infeksi lebih lanjut dan akan bisa mengganggu daripada bentuk daripada telinga kita yang otomatis ini kan telinga kita dari tulang rawan, bukan tulang keras. Ini harus perlu perhatian khusus seperti itu nanti. Tapi itu nggak termasuk yang tadi itu ya? Lain. Ya. Telinga bagian dia bagian daun telinga saya jelaskan. Nah, ternyata nyerinya dari telinga bagian dalam atau lubang telinga kita pastikan juga. Kotoran telinga yang sangat keras dan sangat banyak yang menyumbat telinga, ya sobat SH sekalian, itu juga bisa menimbulkan sensasi nyeri pada telinga. Itu benar-benar juga. Nah itulah perlu diperlukan, harus dipastikan betul, diperiksa, kembali THT. Lah itu sebenarnya nyerinya itu karena apa? Demikian Dokter Andri. Baik Dokter. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat RSA. Berikutnya Dok ya. Nah setelah semuanya ini, apa sih Dok bahayanya kalau infeksi telinga bagian tengah tadi tidak tertangani dengan baik, atau secara sederhana komplikasinya? Ya komplikasinya sehingga orang nggak gampangkan ini. Nah saya sering dulu waktu kita praktek sehari-hari itu orang datang ke kita itu sudah berapa hari gitu kan, nggak langsung dibawa. Kalau kayak agak disepelekan begitu. Nah mungkin dokter ini bisa jelaskan apa bahayanya kalau tidak tertangani dengan baik dan komplikasinya seperti apa? Ya, silakan. Karena sangat bagus Dokter Andri ya. Jadi begini sudah terbiasa sekalian. Jadi sesuai dengan literatur yang ada, bahwa komplikasi dibagi dengan dua, yaitu ada yang intratemporal dan ekstratemporal. Temporal adalah suatu bagian tulang yang ada di kepala kita, yang di dalam tersebut adalah tulang-tulang pendengaran kita. Nah, kalau komplikasi dalam intratemporal mengenai tulang-tulang pendengaran, ya itu bisa kemungkinan satu tadi ya, gangguan pendengaran. Nah, kemudian juga udah istilahnya labirinitis atau telinga berdenging, itu tadi juga bisa. Nah, kemudian jika sudah ekstratemporal, ini keluar dari tulang pendengaran kita, itu bisa timbulnya atau timbunan nanah bahkan di dalam kepala kita. Itu yang sangat kita khawatirkan, bahkan bisa menyebabkan abses atau timbunan pus yang mengganggu di otak kita. Abses cerebri atau abses otak kita itu bisa terjadi akibat congek ataupun otis media tidak diterapi dengan baik hingga timbul komplikasi. Itu yang sangat berbahaya dan harus segera dilakukan tindakan operatif. Seperti itu Dokter Andri. Ya, jadi tidak sederhana ya sahabat-sahabat RSA. Memang betul bahwa salah satu komplikasi yang sangat kita hindari dan cukup berbahaya, dia bisa menyebar gitu dong ya, iya, di infeksi pada otak bisa, betul, dan bisa menginfeksi di selaput otak gitu, betul. Selaput otak bisa, bahkan di otak pun juga bisa. Dan ini kalau sudah terjadi, tentu penanganannya cukup kompleks. Dan sebaiknya memang tidak harus sampai terjadi, makanya harus diketahui lebih awal dan ditangani dengan baik oleh dokter spesialis bidangnya itu THT ya. Ada lagi loh? Tidak ada? Ya, teman-teman yang itu tadi itu ya. Jadi saya datang keluar dengan cairan di telinga. Biasanya juga di belakang daun telinga tuh
kondisi tulangnya yang biasanya kita teraba rata, keras, ini sudah jadi lunak, bahkan bengkak karena tulang-tulang pendengar itu sudah hancur, terinfeksi menjadi nanah. Kadang-kadang seperti itu, bahkan nanah itu pun seperti saya jelaskan tadi bisa menginfeksi di selaput otak maupun bahkan otak, bisa juga turun ke bawah nanahnya itu ke leher kita. Itu juga suatu komplikasi yang sebetulnya tidak kita harapkan ya, karena kemungkinan terlambat memberikan penanganan dan mungkin ya mohon maaf mungkin ketidaktahuan daripada hal tersebut seperti itu. Iya. Baik Dokter Ridwan. Kadang-kadang perlu operasi dulu ya. Iya. Nah, itu kan makanya yang sederhana bisa menjadi rumit kalau nggak tahu, tidak ditangani dengan baik. Betul. Gitu ya Dok ya. Yeah. Dan mudah-mudahan perbincangan kita kali ini saya dengan Dokter Ridwan bisa memberikan penjelasan sehingga sahabat saya tahu tentang otitis media atau congeng. Dokter Ridwan informasi yang sangat berharga, sangat lengkap tentang tips menjaga kesehatan telinga. Baik sahabat-sahabat RSA, saya kira penjelasan tentang infeksi telinga bagian tengah cukup jelas dari Dokter Ridwan. Makasih ya Dok ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat RSA di rumah.